Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari ini Jumat 14 Maret 2025 bersama saya Julius Yusak Ranimpi. Mengawali hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 8 ayatnya yang ke-34 dan 35, yang demikian bunyinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Judul renungan kita pada hari ini adalah penyangkalan diri. Pada suatu hari yang cerah, seorang pemuda berjalan melintasi jalan raya yang penuh dengan kendaraan dan hiruk-pikuk kota. Di tengah jalan, ia melihat seorang petani tua dengan wajah penuh kebijaksanaan yang tampak membawa beban berat di punggungnya. Meski usianya sudah lanjut, ia melangkah dengan tegap, memikul beban yang tampaknya sangat berat. Pemuda itu mendekati petani tersebut dan berkata, "Mengapa Anda membawa beban yang begitu berat, Pak?" Petani itu menjawab dengan senyum lembut, "Ini bukan beban bagiku, Nak. Ini adalah jalan yang harus aku tempuh untuk mendapatkan hasil yang baik. Memikul beban ini adalah bagian dari perjalanan hidupku." Pemuda itu terdiam, merasa tersentuh oleh kesederhanaan dan keteguhan hati sang petani. Bapak Ibu Saudara terkasih, ilustrasi ini menggambarkan sebuah konsep yang dalam ajaran Kristiani dikenal dengan istilah penyangkalan diri. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, ada kalanya kita diperhadapkan pada pilihan untuk menyangkal ego dan kenyamanan pribadi demi mengikuti panggilan Allah. Bacaan kita pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam lagi mengenai arti penyangkalan diri, di mana Yesus berkata, "Jika seorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya." Penyangkalan diri juga mengajarkan kita untuk melepaskan ego dan keinginan duniawi yang seringkali membuat kita terjebak dalam pencarian kebahagiaan yang sementara. Dunia menawarkan banyak hal seperti kesenangan materi, kekayaan, atau popularitas yang kadang menggoda kita untuk mengejar kebahagiaan secara instan. Namun, Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam rela menyangkal diri dan mengikuti jalan salibnya. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar kenikmatan, tetapi di dalam ajaran Kristen, kita diajak untuk mengejar kekudusan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun itu berarti menanggung penderitaan. Selama masa Paskah, kita diajak untuk mengingat bahwa hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah hidup tanpa tantangan atau penderitaan. Namun penderitaan tersebut bukanlah hal yang sia-sia, melainkan sebuah jalan menuju pemulihan dan kemenangan bersama Kristus. Paskah mengingatkan kita bahwa penderitaan Kristus di salib membawa kemenangan dan kebangkitan. Dengan menyangkal diri, kita belajar untuk menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, dan dari sana kita menemukan pengharapan dan kebangkitan yang sejati. Lebih jauh lagi, penyangkalan diri mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam keinginan duniawi yang bersifat sementara dan tidak memuaskan. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk menanggalkan semua yang menghalangi kita dan mengikuti Kristus sepenuhnya. Dalam permenungan kita hari ini, kita diingatkan untuk mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah yang seringkali berlawanan dengan nilai-nilai dunia.
Menanggung salib bukan hanya tentang menghadapi penderitaan, tetapi tentang memilih untuk hidup sesuai dengan panggilan Kristus. Bahkan ketika itu berarti menentang arus kehidupan yang lebih mudah dan yang menyenangkan. Akhirnya, merenungkan penyangkalan diri pada masa Paskah mengingatkan kita bahwa meskipun jalan itu penuh dengan tantangan dan penderitaan, ada janji kebangkitan dan kehidupan yang lebih besar di dalam Kristus. Paskah adalah pengingat bagi kita bahwa hidup yang sejati bukan ditemukan untuk menghindari kesulitan, tetapi dalam menghadapi dan menghadapinya bersama dengan Kristus. Dengan menyangkal diri, kita berpartisipasi dalam karya keselamatan yang Kristus lakukan untuk kita. Dan dalam kebangkitannya, kita juga diundang untuk hidup dalam kemenangan yang Dia bawa. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di saat kami merenungkan penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus, kami diajak untuk memahami lebih dalam lagi mengenai makna penyangkalan diri. Kami mohon kepadamu agar Engkau memberi kami kekuatan untuk menyangkal ego kami, untuk memikul salib kami, dan mengikutimu dengan sepenuh hati, meskipun jalan yang kami tempuh seringkali berat. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hanya mencari kenyamanan atau kebahagiaan duniawi, tetapi untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Kami ingin meneladani Kristus yang rela menderita demi keselamatan kami. Biarlah melalui setiap langkah yang kami ambil, kami semakin mengenal-Mu, semakin menyadari betapa besar kasih-Mu bagi kami, dan semakin berani untuk hidup memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami selalu memiliki hati yang rendah hati, yang siap mengasihi dan melayani sesama, dan hidup dalam ketaatan kepada firman. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.